I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Radio adalah alat komunikasi massa yang menggunakan lambang komunikasi yang berbunyi. Suatu pemancar radio yang sedang in operation tidak membawa pengaruh apa-apa pada audiens atau pendengar. Kalau gelombang-gelombangnya tidak dimuati suatu yang berarti, entah itu berupa sinyal, kata-kata yang terucapkan, maupun nada-nada atau sesuatu yang berirama. Terkait hal di atas, maka radio siaran perlu dimuati pesan-pesan, informasi, musik, serta bunyi-bunyian lainnya yang terencana, tersusun atau tertata, terpola menjadi suatu program yang layak dan siap untuk didengarkan kepada khalayak. Suara penyiar yang merdu dan enak didengar merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh stasiun radio. 3 prinsip dalam teknik penyiaran radio. Yang pertama yaitu ada visuals, dan yang kedua ada tag to one person, dan yang ketiga ada smile. Visual artinya membayangkan atau menggambarkan dalam khayalan bahwa penyiar sedang berbicara dengan seorang pendengar yang ada di depannya. Karenanya, ia harus berbicara seperti sedang mengobrol dengan pendengar tersebut. Membayangkan satu pendengar yang ada di depannya akan berdampak pada gaya berbicara yang akrab, hangat, dan tidak berteriak-teriak. Talk to one person masih berkaitan dengan prinsip pertama. Prinsip kedua siaran radio adalah berbicara kepada seorang pendengar atau talk to one person. Kaidah ini berbunyi, bayangkan Anda sedang berbicara kepada seseorang pendengar yang sekarang duduk di hadapan Anda. Prinsip yang ketiga adalah smile atau biasa disebut dengan senyum. Kaidah siaran yang ketiga ini berbunyi, senyumlah meskipun Anda tidak bisa melihat orangnya, akan tetapi dari suara Anda akan bisa menduga apakah ia sedang tersenyum atau tidak. Cobalah membuktikan dengan teman. Berbicara sambil melahirkan smiling voice, yaitu memperdengarkan suara dengan ramah, bersahabat, ceria, menyenangkan, dan bersemangat. Trilogi penyiaran. Trilogi penyiaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu studio, transmitter, pesawat penerima. Apa itu penyiaran? Penyiaran dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting. J.B. Wahyudi menerangkan bahwa penyiaran atau broadcasting adalah keseluruhan penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siar, pemancaran sampai kepada penerima siaran di suatu tempat. Siaran sama artinya dengan broadcast. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, broadcast atau siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, dan sebagainya yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Proses menyebarkan pesan itu disebut juga sebagai penyiaran. Proses penyiaran berjalan. Yang pertama yaitu ada studio. Studio merupakan sistem yang cukup berperan dalam suatu stasiun penyiaran. Sebagai subsistem yang terintegrasi secara total, bidang studio memberikan andil untuk penyediaan program-program reguler yang bersifat berkesinambungan. Sistem studio pada umumnya terintegrasi dari berbagai unit sistem seperti bidang audio, video system, dan pencahayaan, serta dilengkapi prasarana seni atau gambar sebagai pendukung produksi, khususnya untuk produksi audiovisual. Studio ini merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan, yakni mengubah ide dan gagasan menjadi bentuk pesan atau gambar maupun suara. Proses penyiaran berjalan yang kedua yaitu ada transmitter. Transmitter merupakan salah satu unsur dalam ronde penyiaran yang berfungsi mengantarkan gambar dan suara dari studio berupa gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi untuk dipancarkan atau disalurkan melalui kabel atau serat optik. Benar, ada 3 metode sistem satelit komunikasi, pertama sistem DBS atau panduan satelit penyiaran, sistem semi DBS, serta sistem gabungan atau penyaluran dan satelit. Proses penyiaran berjalan yang ketiga adalah pesawat penerima.
Pesawat penerima merupakan alat yang berfungsi mengubah gelombang elektromagnetik yang membawa muatan informasi berupa signal suara atau signal gambar. Proyeksi ini menjadi bentuk pesan yang dapat dinikmati. Pancaran gelombang elektromagnetik yang membawa muatan signal suara yang terbentuk melalui mikrofon. Kesudahan pancaran ini diterima oleh sistem antena untuk diteruskan ke pesawat penerima, dan signal suara itu diubah kembali menjadi suara di dalam audio loudspeaker. Keunggulan atau kelebihan radio. Riswandi menjabarkan keunggulan radio sebagai media penyiaran antara lain. Yang pertama yaitu cepat dan langsung. Radio adalah sarana tercepat dan langsung. Radio adalah alat yang mendekatkan atau mengakrabkan pendengar atau halayak dengan penyiar, bahkan dengan pemiliknya. Perpaduan antara kata-kata, musik, dan efek suara dalam siaran radio mampu mempengaruhi emosi pendengar. Siaran radio mampu menembus batas-batas geografis dan kultural serta kelas sosial. Bahkan, hanya orang tunarungu yang tidak dapat menikmati sebuah siaran radio. Yang kelima, murah. Harga dari pesawat radio sekaligus mendengarkan siarannya relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan harga sebuah televisi atau berlangganan media cetak. Selanjutnya, siaran radio bisa dinikmati sambil mengerjakan hal-hal lain atau tanpa mengganggu aktivitas seperti belajar, memasak, mengemudi, membaca surat kabar, dan sebagainya. Kekurangan radio. Dalam makalah kepenyiaran, Andi Rustam menyebutkan bahwa ada 3 hal kelemahan radio, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hanya berupa suara. Meskipun suara dalam butir keunggulan mempunyai karisma besar, namun kemampuan radio yang hanya mengeluarkan suara merupakan kelemahan. Dan yang kedua, bersifat selintas. Kelemahannya menonjol dari produksi radio yang hanya mengeluarkan suara adalah sifat selintasnya. Dan yang ketiga, anti detail. Kelemahan yang tidak bersifat auditif dan selintas, karena radio tidak memungkinkan menyajikan sesuatu secara detail.